Jadi tidak akan bisa membuka halaman home sebelum melengkapi data ini. Jadi mahasiswa harus melengkapi data ini. Jadi kalau ini sudah dilengkapi, baru akan bisa masuk ke halaman home. Nah, kemudian mahasiswa bisa mengisi kegiatan di sini. Untuk membuat kegiatan, tadi dijelaskan ada dua jenis kegiatan, yaitu RKL dan terencana. Jadi untuk kegiatan RKL tinggal dipilih saja RKL. Kemudian mahasiswa menginput kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan basis kegiatannya. Kalau misalkan masih ragu dengan apa pilihannya, mahasiswa bisa mencari di rubrik yang disediakan di samping. Ya. Jadi misalkan di sini saya pilih kepesertaan. Nah, di sini mahasiswa bisa memilih semester berapa. Tadi disampaikan untuk mahasiswa 2023 tentunya mulai dari awal saja terbuka ya, dua semester terakhir dengan semester ini, berarti yang ini terbuka sekarang sistem untuk angkatan 2023. Karena contoh yang saya pakai angkatan 2022 tentunya akan terbuka dari awal ya, dari awal ini terbuka. Kalau yang lalu itu terbuka hanya 2 semester, ini yang versi 2 sudah dibuka untuk semua, untuk mahasiswa selain 2023 ke atas. Jadi memilih semester kapan kegiatan dilaksanakan. Misalkan ini kegiatan dilaksanakan semester sebelumnya, jenis kegiatannya apa, ini juga sudah tersedia semua. Ini tadi yang diinput oleh admin universitas, judul kegiatannya, mahasiswa input, deskripsi, dan keanggotaan mahasiswa ini sebagai apa di kegiatan tersebut. Ya, ini tinggal disimpan. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa menentukan dosen pendamping dulu, bisa juga menginput anggota lain kalau misalkan dalam kegiatan itu ada anggota lain ya. Jadi misalkan ada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi misalkan dalam kegiatan ini, kita bisa cari di sini 011 misalkan ya, 22 ya, misalkan ini ya, masuk dalam kegiatan tersebut, kemudian sebagai anggota ini tinggal ditambah ya. Jadi ini bisa ditambah terus kalau ada mahasiswa lain yang masuk dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk dosen pendamping kegiatan seperti yang disampaikan tadi, untuk versi 2 ini ya, untuk versi 2 ini mahasiswa harus memilih sendiri ya dosennya. Jadi misalkan di sini saya ambil nama saya. Kemudian ini kalau saya simpan, ini nggak bisa. Harus ada file yang disampaikan tadi, ya. Jadi harus ada SK atau memo atau apa namanya yang menyatakan bahwa ketua program studi menunjuk dosen ini sebagai pendamping kegiatan. Jadi ini harus diupload baru bisa. Misalkan ini saya ambil sembarang saja. Ya, ini sudah. Jadi kalau kita melihat seperti itu. Jadi mahasiswa bisa lihat apakah sudah sesuai file yang diupload atau belum. Nah, jadi kalau sudah selesai bagian ini, ya mahasiswa bisa kembali, ya. Kemudian menginput aktivitas. Ya, di sini ada aktivitas. Untuk menginput aktivitas, mahasiswa tinggal memilih saja di sini tambah aktivitas. Kemudian untuk kegiatan ini tentunya aktivitasnya sudah ditentukan semua. Jadi mahasiswa tinggal memilih saja, tidak ada lagi yang diinput. Jadi misalkan dalam perhitungan ini sebenarnya yang menentukan berapa SKS mahasiswa itu adalah kegiatan terakhir yang diinput, yang paling tinggi SKS-nya ya. Jadi mahasiswa misalkan tidak punya bukti-bukti yang lain ini untuk kegiatan di KPK, mahasiswa bisa langsung memilih di sini saja, misalkan dia hanya ikut bagian ini, itu bisa, ya. Terutama kalau kegiatan-kegiatan yang sudah lampau ya, mungkin mahasiswa tinggal hanya memiliki sertifikat saja, ya bagian sertifikatnya saja yang dia pilih di sini, yang lain tidak usah dia dilewatkan saja. Jadi nanti SKS-nya akan ditentukan berdasarkan posisi kegiatan ini. Jadi kalau ini dipilih maka SKS-nya adalah total dari semua ini, dari atas sampai dari bawah, dari atas ini sampai sini, jadi total.
Jadi cukup pilih satu, maka akan tertal semua ke bawah. Kemudian disimpan. Ya. Kemudian mahasiswa tinggal mengupload buktinya. Ya, di sini tinggal dicari buktinya, kemudian disimpan. Nah, sampai di sini data ini belum bisa diverifikasi oleh verifikator. Jadi masih ada di mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mengirim ini untuk menyatakan bahwa ini sudah benar datanya. Ya. Jadi mahasiswa harus kirim dengan klik tombol ini, kirim ke dosen pendamping. Ya, ini statusnya kirim. Jadi ini sudah bisa diverifikasi oleh dosen pendamping. Kalau mahasiswa menganggap ini ada kesalahan, bisa dibatalkan supaya bisa diperbaiki lagi. Ya. Jadi ini misalkan saya kirim. Nah, sebaiknya mahasiswa menyelesaikan semua aktivitas ini kalau misalkan masih ada lagi yang mau diupload, ya, untuk dikirimkan sekaligus ke pendamping kegiatannya. Karena kalau misalkan satu persatu itu merepotkan, kita harus sering-sering buka sistem. Mungkin nanti akan disampaikan ke mahasiswa untuk melengkapi langsung kegiatannya. Kemudian kalau misalkan nanti kegiatan ini sudah diverifikasi semua dan diterima, tombol ini akan aktif. Ini tombol untuk menyatakan bahwa seluruh kegiatan ini sudah selesai dan sudah bisa dikonversi menjadi sudah bisa diinput nilainya. Ya, jadi ini harus diklik selesai supaya bisa pendamping kegiatan bisa menginput nilai ya mahasiswanya. Ini masih belum aktif karena ini masih belum diterima. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi akun pendamping kegiatan.